Hai keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Langsung saja pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari akun Akas Bengkel Tanaman yang menanyakan bagaimana cara menanggulangi serangan dari belalang pada tanaman jambu. Maka saya akan menjawabnya dengan cara yang saya gunakan. Saya menerapkan sistem PHT atau penanggulangan hama terpadu. Namun tidak gamblang ya, dalam artian saya hanya menerapkan prinsip dari penanggulangan hama terpadu, yang mana saya menekan populasi dari hama tersebut. Nah, jika penekanan populasi hama tersebut gagal dilakukan, maka saya baru menanggulanginya dengan cara kimia atau dengan menggunakan pestisida kimia. Nah, cara saya yang pertama adalah dengan mengundang predatornya. Nah, predator dari belalang sendiri adalah burung-burung. Seperti halnya kutilang, terus kemudian burung trocok yang masih sejenis dengan kutilang. Nah, yang satu lagi adalah burung ciblek, perenjak kalau bahasa umumnya. Nah, populasi di tempat saya alhamdulillah banyak ya, sehingga untuk menekan populasi belalang sendiri sangat ampuh. Namun juga kita tidak tidak begitu saja dibantu oleh mereka, namun kita juga ada sumbangsihnya, seperti halnya menanam tanaman jambu air ini. Nah, tanaman jambu air ini kita jarang melakukan pembungkusan, seperti halnya ini. Nah, seperti halnya kayak gini, kita tidak melakukan pembungkusan. Ini jenis dalhari, sama dengan jambu madu delinya ini, ya, seperti di sini. Kita melakukan pembungkusan tidak semuanya, karena kita juga ada kebutuhan untuk ingin mengkonsumsinya ya. Jadi sebagian kita bungkus, sebagian tidak, karena untuk makanan burung sejenis burung kutilang dan burung trocok. Nah, burung-burung itu murai, sejenis-jenis murai itu dia memakan dua hal. Yang pertama adalah buah dan juga serangga. Maka saat buah itu tidak ada ataupun sedikit, maka dia akan memakan jenis-jenis belalang ataupun jenis-jenis serangga, ulat. Nah, seperti itu. Nah, jika yang tadi ciblek ataupun perenjak, maka dia makanan utamanya adalah ulat dan serangga-serangga kecil lainnya. Apa sayang? Minta jambu. Berapa banyak? Satu. Itu kawannya nggak dikasih? Nanti bareng-bareng. Oke. Yang kecil aja ya. Ya. Dua ya. Selain kita harus menyediakan makanan bagi predator atau burung-burung tersebut yang kemudian membantu kita dalam menekan populasi belalang, dalam kasus ini belalang, maka kita juga harus menyediakan tempat tinggal. Burung hanya akan membuat sarang jika dia akan melakukan perbanyakan diri ataupun bertelur. Oleh sebab jika dia tidak melakukan perkembangbiakan, dia tidak akan membuat sarang. Maka kita harus menyediakan sarang, seperti halnya jambu citra ini yang tidak kita rebahkan, sehingga dia nyaman untuk tinggal di sini pada sore hari, dan kemudian dia senang
tinggal di daerah kebun yang kita miliki. Lalu jika buah jambu air tidak ada, maka kita membuka buah yang sudah mulai mau matang di setiap barisnya, namun jangan di tempat yang kita sering lalu lalang. Namun di bagian tengah. Nah, setiap baris harus ada yang dibuka. Nah, itu tujuannya untuk makan burung sejenis kutilang dan terocok. Nah, sehingga pada saat buah yang kita bungkus tadi habis, maka dia akan mengusik serangga lain seperti halnya ulat dan belalang yang memakan daun, terutama daun yang muda. Dan yang berikutnya, jika tanaman kita terserang oleh belalang, maka kita harus melakukan pemangkasan segera untuk pucuk-pucuk mudanya yang terserang oleh belalang tersebut. Sekalian kita lakukan pemangkasan seperti ini. Nah, ini dengan aktivitas pemangkasan ini, belalang-belalang tersebut pun terusik. Jadi dia mengganggu aktivitas dia saat dia memakan. Nah, belalang sendiri adalah hewan yang beraktivitas pada siang hari, tidak seperti halnya ulat yang lebih banyak beraktivitas pada malam hari. Nah, oleh sebab itu pas jika kita sambil melakukan pemangkasan rutin, maka belalang tersebut terusik sehingga dia untuk melakukan makan itu agak berkurang, ataupun dia akan mencari tempat lain yang lebih aman baginya. Lalu yang terakhir, jika terjadi serangan pada tanaman yang kita budidayakan oleh belalang tersebut sehingga mengakibatkan kerusakan pada dedaunan yang ada di tanaman tersebut hingga 30% ke atas, sehingga menyebabkan mengganggunya proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman tersebut, maka cara yang terbaik adalah dengan menggunakan pestisida, baik itu pestisida kimia ataupun pestisida organik. Dan di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara kalian untuk menanggulangi belalang tersebut dengan cara menggunakan insektisida kimia ataupun organik. Jika kalian menanggulangi belalang dengan menggunakan insektisida kimia, maka saran saya kalian menggunakan insektisida dari produk dagang yang tidak terkenal terlebih dahulu, karena efektivitas dari insektisida tersebut efektivitasnya rendah. Nah, tahap kedua, jika serangannya terus terjadi, maka kalian menggunakan merek dagang yang menengah lah, seperti halnya Kresna, DGW, dan beberapa merek dagang menengah lainnya. Nah, jika serangannya sudah parah dan mengakibatkan sekitar 70% dedaunan pada tanaman tersebut rusak yang mengakibatkan terganggunya proses fotosintesis, maka kalian sikat dengan menggunakan insektisida dengan merek dagang seperti halnya Bayer ataupun satu lagi Syngenta. Nah, itu merek dagang yang baik dan memang harganya juga mahal. Mengapa kalian harus menanggulangi hama dengan cara yang saya sebutkan tadi? Karena jika hama diperlakukan ataupun ditanggulangi dengan insektisida yang dari merek dagang yang sama terus-menerus, maka dia akan mengalami kekebalan, atau dari bahan aktif yang sama terus-menerus, maka hama tersebut akan mengalami kekebalan. Dia akan punya daya tahan tersendiri terhadap insektisida yang kita gunakan. Nah, oleh sebab itu, yang perlu kalian ketahui adalah bahan aktif yang terdapat pada label tersebut. Nah, bahan aktif apa saja itu lebih baiknya kalian konsultasikan atau kalian tanyakan pada toko pertanian
kalian tanyakan pada toko pertanian bahwa katakan saja apa permasalahannya, belalangkah yang menyerang tanaman kita ataupun ulat ataupun apa. Nah, nanti dia akan merekomendasikan dari beberapa merek dagang yang memungkinkan untuk kalian gunakan. Namun tadi sekali lagi saya katakan bahwa tipsnya adalah gunakan dari merek dagang yang tidak terkenal dulu. Baru yang menengah, kemudian yang merek dagang yang high lah. Seperti halnya Syngenta dan Bayer tadi. Lalu jika kalian ingin menanggulangi hama ataupun belalang tersebut dengan menggunakan insektisida organik atau pestisida organik, maka kalian harus membuat beberapa ramuan. Nah, jika penggunaan insektisida kimia saja mengakibatkan daya tahan hama tersebut meningkat ataupun punya daya tahan tersendiri terhadap penanggulangan dengan menggunakan kimia, apalagi dengan menggunakan insektisida organik. Oleh sebab itu kalian harus membuat beberapa ramuan dengan bahan-bahan yang berbeda. Nah, itu kalian harus punya cadangannya. Paling tidak 3 ramuan yang kalian harus buat. Cadangannya kalian bisa taruh di tong-tong. Setelah itu jika terjadinya serangan rendah, kalian bisa menggunakannya. Jika menengah, kalian harus menggunakan yang mana. Nah, itu kalian harus cari tahu tentang organik tersebut. Nah, mungkin cukup itu saja tips dari saya tentang bagaimana cara penanggulangan serangan belalang pada tanaman jambu. Mudah-mudahan jawaban saya ini memenuhi perkenan dari akun Akas Bengkel Tanaman. Salam hangat dari saya buat keluarga Anda di rumah. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.